Shalom adik-adik sekalian, adik-adik telah mempelajari dan menguasai tentang 7 sifat eksponen yang ada pada buku peminatan yang adik-adik miliki. Nah, Pak mau tambahkan satu sifat lagi yang menyangkut sifat eksponen supaya menjadi 8 sifat ini yang nanti kita akan gunakan untuk materi selanjutnya mengenai fungsi eksponen. Jadi sifat yang ke-8 itu menyangkut dengan akar pangkat 2. Jadi misalkan akar dari A itu kita bisa tulis dengan akar pangkat 2 dari A pangkat 1. Nah, akar pangkat 2 dari A pangkat 1 ini kita bisa tulis dalam bentuk eksponen, yaitu A pangkat 1/2. Jadi A pangkat 1/2 ini, 1 itu menunjukkan pangkat dari bilangan A, kemudian 2 itu menunjukkan pangkat dari akar. Jadi misalkan ada soal akar pangkat 2 dari 4 pangkat 1, maka kita bisa tulis dalam bentuk eksponen, yaitu 4 pangkat 1/2. Atau contoh lagi, misalkan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4, maka itu dalam bentuk eksponen kita bisa tulis 5 pangkat 4/3. Kemudian sifat yang ketiga di situ dikatakan A pangkat N dikali A pangkat N dengan A pangkat N ditambah N. Kemudian Pak juga bisa balik sifat komutatif dari A pangkat N ditambah N itu sama dengan A pangkat N ditambah N, atau sama dengan yang tadi A pangkat N dikali A pangkat N. Kemudian sifat yang kelima itu ditulis dalam huruf A pangkat N kali pangkat N sama dengan A pangkat N. Kalau saya balik sama dengan A pangkat NM, itu sama dengan juga dalam huruf A pangkat N dikali pangkat N. Jadi kita harus tadi untuk sifat yang ketiga dan sifat yang kelima. Seperti yang kita ketahui bahwa akar dari 4 itu nilainya adalah sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau akar pangkat 4 ini kita masukkan ke dalam bentuk eksponen? Maka akar pangkat 4 ini sama dengan akar pangkat 2 dari 4 pangkat 1. Maka bentuk akar ini kita bisa gunakan sifat nomor 8 untuk representasikan ke dalam bentuk eksponen, yaitu sama dengan 4 pangkat 1/2. Nah, 4 pangkat 1/2 ini kita representasikan lagi 4 ini menjadi bentuk berpangkat 2 pangkat 2, sehingga ini kita bisa tulis sama dengan 2 pangkat 2 dikali pangkat 1/2. Nah, dari sini maka kita bisa gunakan sifat nomor 5, yaitu A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat N dikali M, sehingga ini bisa kita kalikan pangkatnya menjadi 2 pangkat 2 dikali pangkat 1/2 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Hasil akhirnya 2 sama dengan yang sudah kita ketahui. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk soal yang menggunakan sifat-sifat eksponen. Untuk nomor 1 ada di buku juga yang agak dipegang, halaman 8 nomor 2. Sini Pak buat salah satu alternatif penyelesaiannya, di mana 3 pangkat akar 2 dipangkatkan 2, itu kita bisa gunakan sifat nomor 5 yang sudah Pak jelaskan. 2 ini kita bisa pindah keluar, kemudian akar 2 ini kita bisa masukkan ke dalam, sehingga ini kita bisa tulis sama dengan 3 pangkat 2
dikali pangkat akar 2, sehingga 3 pangkat 2 ini sama dengan 9 pangkat akar 2. Contoh nomor 2 yaitu akar dari 5 dikali akar 2, kemudian dipangkatkan 2. Jadi akar 2 ini berada dalam akar 5 juga, sehingga ini kita bisa gunakan 3 alternatif penyelesaian. Akan jelaskan alternatif penyelesaian yang paling cepat, dimana akar dari 5 dikali akar 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan, kita keluarkan akar yang pertama ini ya, sesuai dengan sifat nomor 8, maka kita bisa tulis 5 dikali akar 2 dipangkatkan 1/2. Jadi bentuk akar ini kita pangkatkan dalam bentuk eksponen menjadi pangkat 1/2, kemudian dipangkatkan 2. Itu sesuai sifat nomor 8. Kemudian sama dengan pangkatnya ini kita kalikan sesuai dengan sifat nomor 5. Kemudian kita bisa tulis 5 kali akar 2 pangkat 1/2 kali pangkat 2, sehingga ini hasil akhirnya menjadi 5 dikali akar 2. Kemudian ini bentuk soal nomor 3 menyangkut bilangan berpangkat, dimana di sini ada 5 bilangan dengan perintahnya jika dituliskan dalam urutan naik adalah titik-titik-titik. Artinya kita disuruh menulis dari kelima bilangan ini dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Maka di sini untuk bilangan yang pertama 0,5 pangkat 3, itu kita bisa jabarkan 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,125. 2 pangkat 0,3, itu kita bisa gunakan sifat nomor 1, yaitu 2 pangkat 0,3 itu mendekati 2 pangkat 0. Nah 2 pangkat 0 ini hasilnya sama dengan 1, sehingga kita bisa tulis 2 pangkat 0,3 mendekati 1. Itu untuk bilangan yang kedua. Yang berikut bilangan yang ketiga yaitu 4 pangkat negatif 3/4, itu kita bisa gunakan sifat nomor 2, sehingga kita bisa tuliskan menjadi 1/4 pangkat 3/4. Kemudian 4 ini kita jabarkan menjadi 2 pangkat 2, sehingga sama dengan 1/2 pangkat 2 dikalikan pangkat 3/4. Setelah itu pangkat 2 dan 3/4 ini kita kalikan menjadi 6/4. 6/4 itu penyederhanaannya menjadi 3/2, sehingga ini kita bisa tulis menjadi 1/2 pangkat 3/2. Nah 1/2 pangkat 3/2 ini mendekati 1/2 atau mendekati 0,5. Kemudian bilangan yang keempat yaitu akar 8. Akar 8 ini kita bisa jabarkan 8 ini ke dalam bentuk berpangkat yaitu 2 pangkat 3, sehingga kita bisa tulis akar dari 2 pangkat 3. Kemudian sesuai dengan sifat nomor 8 kita keluarkan menjadi sama dengan 2 pangkat 3/2. Kemudian untuk bilangan yang terakhir 1 akar 2 dipangkatkan negatif 2/3. Nah ini juga kita bisa gunakan sifat nomor 2, sehingga pangkat negatif ini menjadi positif dan bentuk ini menjadi penyebut, sehingga kita bisa tulis sama dengan 1 akar 2 dipangkatkan 2/3. Karena ini satunya dibagi dengan 1 akar 2 pangkat 2/3, maka kita kalikan 1 dikalikan akar 2/1 dipangkatkan 2/3, sehingga ini kita bisa tulis sama dengan akar dari 2 dipangkatkan 2/3. Akar dari 2 ini kita keluarkan menjadi bentuk eksponen sesuai sifat nomor 8 menjadi 2 pangkat 1/2, kemudian dipangkatkan 2/3, sehingga pangkatnya ini kita kalikan 1 kali 2, 2 kali 3 sama dengan 2/6, atau kita sederhanakan menjadi 1/3, sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 1/3. Dan dari yang terkecil itu adalah A, kemudian B, C, D, dan yang terbesar adalah yang E ini, sehingga hasil akhirnya kita bisa tulis urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita bisa tulis 0,5 pangkat 3 kurang dari 4 pangkat negatif 3/4 kurang dari 2 pangkat 0,3 kurang dari 1 akar 2 dipangkatkan negatif 2/3 kurang dari akar 8. Jadi akar 8 ini adalah bilangan yang terbesar dari kelima bilangan ini. Oke, yang berikut kita cara mengenai fungsi eksponensial. Mengenai definisi ini adik-adik bisa baca. Syarat utamanya adalah
X itu adalah bilangan real, dimana A juga syaratnya A harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, itu syarat utamanya. Dan biasanya fungsi eksponensial itu ditulis dalam bentuk rumus atau formula, yaitu fx sama dengan A pangkat X. Contoh sesuai dengan buku halaman 7 itu, kalau contoh nomor 3 di buku, rasa adik-adik sudah paham ya, karena itu sesuai dengan contoh yang sudah Pak berikan sebelumnya yang menggunakan sifat-sifat eksponen. Nanti kita langsung ke contoh nomor 4, di mana disitu dikatakan diberikan fx dengan formulanya adalah sama dengan 1/2 dikali dalam kurung A pangkat X tambah A pangkat negatif X, dan fungsi gx dimana formulanya adalah 1/2 dikali A pangkat X dikurang A pangkat negatif X. Jadi di sini ada dua fungsi ya, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Kemudian di sini kita dimintakan untuk buktikan ketika fungsi fx dipangkatkan 2 dikurang dengan fungsi gx dipangkatkan 2 itu hasilnya sama dengan 1. Maka kita sini bisa jabarkan yang kita punya adalah fungsi x 1/2 kali A pangkat X tambah A pangkat negatif X. Maka ketika ruas kiri ini kita pangkatkan 2, maka ruas kanan ini harus kita pangkatkan 2 juga. Begitupun yang dengan gx. Ketika gx di ruas kiri ini kita pangkatkan 2, maka formula yang di kanan juga kita pangkatkan 2. Nah, setelah kita pangkatkan 2 ruas kanan ini, maka kita bisa jabarkan atau kalikan. Jadi 1/2 ini pangkatkan 2 menjadi 1/2 kali 1/2 menjadi 1/4. Kemudian A pangkat X tambah A pangkat negatif X dipangkatkan 2. Maka itu kita bisa gunakan operasi aljabar penjumlahan. A tambah B dipangkatkan 2, maka itu sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2. Sehingga kita bisa tulis A pangkat 2X ditambah A pangkat negatif 2X tambah 2. Jadi 2AB di sini menjadi 2 karena ketika A dikali B atau A pangkat X dikali dengan A pangkat negatif X menjadi 1, sehingga 2 per 1 sama dengan 1. Maka yang kita bisa tulis 1/4 ini kita kalikan masuk ke dalam bilangan dalam kurungan, sehingga kita bisa tulis 1/4 dikali A pangkat 2X ditambah 1/4 dikali A pangkat negatif 2X ditambah 1/4 dikali 2 menjadi 1/2. Begitupun juga dengan gx ya. Gx pangkat 2, maka di sini diruaskan juga dipangkatkan 2, sehingga hasil operasinya juga seperti fx, namun di sini operasinya pengurangan bukan penjumlahannya. Ini kita gunakan sifat aljabarnya. Pengurangan A kurang B dipangkatkan 2 sama dengan A pangkat 2 kurang 2AB ditambah B pangkat 2. Sehingga hasil akhirnya kita mendapatkan gx pangkat 2 adalah 1/4 kali A pangkat 2x tambah 1/4 kali A pangkat negatif 2x dikurang 1/2. Nah, yang mau kita buktikan adalah fx pangkat 2 kurang gx pangkat 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah dapat hasil akhir dari fx pangkat 2 yaitu ini. Kemudian hasil akhir dari gx pangkat 2 adalah ini. Maka sekarang kita kurangkan hasil akhir dari fx ini dengan hasil akhir dari gx pangkat 2. Sehingga di sini kita bisa tulis fx pangkat 2 kurang gx pangkat 2 sama dengan 1/4 A pangkat 2x ditambah 1/4 A pangkat negatif 2x tambah 1/2 dikurangi hasil akhir dari gx. Dengan hasil akhir dari gx ini kita kalikan dengan kurang ini, sehingga negatif dikali 1/4 A pangkat 2x menjadi negatif 1/4 A pangkat 2x. Kemudian ini positif menjadi negatif, negatif dikali negatif menjadi positif. Ini positif 1/2. Setelah itu kita lihat yang bentuk aljabarnya sama, variabelnya sama, dan pangkatnya sama, dan kita jumlahkan hingga 1/4 kali A pangkat 2x ini sama dengan, atau kita kurangkan dengan 1/4 kali A pangkat 2x, ini menjadi hasilnya 0 ya. Kemudian ini 1/4 kali A pangkat negatif 2x kita kurangkan dengan 1/4 kali A pangkat negatif 2x juga, karena kurang maka hasilnya 0 juga, sehingga yang tersisa adalah
1/2 ditambah 1/2. Maka 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Dari sini maka terbukti bahwa fx dipangkatkan 2 dikurangi gx dipangkatkan 2 itu sama dengan 1. Adalah materi kita pada pertemuan kali ini, menyangkut lanjutan dari sifat eksponensial dan fungsi dari eksponensial. Ini adalah 3 soal yang merupakan tugas adik-adik sekalian untuk menyelesaikannya sampai jam pertemuan kita hari ini selesai. Jadi 1 jam terakhir ini adik-adik pakai untuk mengerjakan 3 soal ini, hasilnya difoto dan diupload di form tugas yang Pak berikan di Google Classroom. Jadi harus menyelesaikan 3 soal ini sampai jam pembelajaran hari ini selesai ya. Jadi untuk soal nomor 1 Pak rasa Pak sudah jelaskan di video. Untuk soal nomor 2 juga Pak sudah jelaskan di video. Jadi untuk soal nomor 3 juga yang menyangkut urutan bilang dari yang terkecil ke terbesar atau dari yang terbesar ke terkecil itu Pak juga sudah jelaskan. Jadi Pak harap adik-adik bisa menyelesaikan 3 soal ini tepat waktu. Jadi waktu yang digunakan adalah 1 jam ya. Oke, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.